Mari untuk menunggang Islam. Di sini saya akan menceritakan sedikit dan akan mencari sejarah pembentukan nama Pemalayan. Di mana dulu kalanya jembatan ini adalah jembatan yang dibangun untuk keperluan masyarakat untuk mengairi sawah dan desa. Nah, di sinilah di belakang saya ada jembatan Lama Pemarayan. Bangunannya ini sudah lama sekali, sampai bentuknya ada yang sudah hancur dan ada yang gerbangnya sudah hilang. Lebih jelasnya mari kita tanyakan kepada sang narasumber, yaitu penjaga. Di sini ada beberapa penjaga, yaitu penjaga jembatan Lama Pemadayan ini. Mari kita masuk ke dalam atau kantor petugas. Nah, di sini dia ada petugasnya, dan mari kita berwawancara ke petugas. Assalamualaikum, Pak. Pak, bolehkah kita bertanya tentang pada Pemadayan ini? Boleh, silakan. Iya, Pak. Masih di Jawa itu banyak sebenarnya. Ini saya mengambilnya di jembatan Pemadayan. Pak, saya dari Salatiga. Terutama sebelumnya perkenalkan, saya Kasmawi. Saya memproduksi keluarga Islam, dan saya ditugaskan untuk mencari informasi tentang sejarah di daerah sendiri. Jadi saya mengambil sejarah jembatan lama ini, dan saya ingin bertanya, kapan sih jembatan Lama Pemadayan ini dibangun? Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang ya. Pertama, jembatan Lama Pemadayan ini pasca pemerintah Belanda di wilayah Pemadayan. Ini pemerintah Belanda atau Presiden Belanda merumuskan bahwasannya di daerah ini harus dibangun berupa dam, dan itu jembatan ya. Salah satu untuk mengatur sarana air di wilayah Banten. Dari daerah Pemadayan maksudnya umumnya wilayah Banten. Tujuan Belanda membangun jembatan Lama Pemadayan. Ini sekitar tahun perencanaan Belanda membangun ini, perencanaannya tahun 1901 dan baru dibangun 1905. Itu. Jadi pelaksanaan pembangunannya tahun 1905. Berarti lama sekali ya, Pak? Lumayan lama. Sekarang 2020 berarti 100 berapa? 24 ya? 125. Itu siapa yang mencetuskan atau yang menyuruh gitu istilahnya pembangunan jembatan Lama Pemadayan ini? Yaitu pada waktu kedudukan Belanda di wilayah Pemadayan, otomatis yang menyuruh itu kan pimpinan, artinya Belanda, pemerintah Belanda yang membuat rencana di wilayah Pemadayan ini harus segera dibangun, karena wilayah Pemadayan berpotensi pengaturan air. Pada waktu itu mungkin airnya ada, titik airnya bukan, Belanda merumuskan segera dibuat jalan Pemadayan. Siapa kalau Bapak maksudnya gitu, siapa nama yang menyuruh pembuatan jembatan lama ini? Ya, orang Belanda kah atau orang Otomatis orang Belanda ya. Cuma kalau secara pengetahuan kami seperti itu ya, untuk yang menyuruhnya itu tidak tertulis ya. Jadi mohon maaf, tidak tertulis. Kami pun memang perlu kebenaran untuk itu. Tapi pakanannya memang pemerintah Belanda. Pegawainya orang-orang Indonesia, orang kita, orang pribumi? orang-orang seperti itu. Itu apakah mereka digaji apa tidak? Dan cara kerjanya kerja paksa apa kerja biasa? Ya, untuk masalah proyek pada waktu itu di sini kerjanya biasa, bukan kerja paksa, itu digaji. Ya, dengan tertulis di buku sejarah Banten bahwa di sini ada gaji. Setiap kerja itu digaji. Jadi bukan kerja paksa. Itu Pak, tadi kan
Bapak bilang untuk mengairi ke berbagai daerah di daerah Banten itu untuk daerah mana saja sih yang diairinya dan untuk apa gitu? Otomatis Belanda membuat bendungan Lama ini yaitu membuat pemasaran air di hulu sampai gitu ya, sekitar itu sampai ke daerah Serang. Dan otomatis kegunaan air sangat banyak bagi kebutuhan masyarakat, baik itu dari bidang pertanian, perikanan, dan kebutuhan pokok sehari-hari manusia masyarakat. Jadi seperti itu buat tujuan keberadaan dan bangun pengairan ini. Berarti itu untuk keperluan Belanda juga mungkin ya Pak. Untuk Ya. mereka nanti di sana kan ada apa namanya lokasi-lokasi tempat peristirahatan mereka gitu ya Belanda pas zamannya Belanda gitu ya Pak. Betul sekali, karena mungkin kalau ada saluran berarti kan orang dulunya kan perairan Indonesia kan terutama di wilayah selatan ya Banten ya, itu laut ya, namanya ada muara ya, jadi kapal-kapal bisa singgah ya seperti itu. Jadi kemudian itu. Dan kapan sih ditutupnya jembatan Lama Pemarian ini dan mengapa ditutup dan di apa namanya ditimbun gitu dan tidak berfungsi kembali? Ya pada waktu di mana ini tahun sekitar tahun 1990. Ya, sekarang kan 1920 ya, berarti sudah 10 tahun ya. Cuma untuk proyek pada waktu itu sekitar 9 sampai 97 Itu proyek proyek pembinaannya. Jadi waktu jembatan baru dibangun itu selesainya tahun 97. Jadi dari 90 ke 97 itu terjadi proyek besar-besaran pembangunan jembatan yang kedua, jembatan baru Pamaraya. Nah ini kenapa dulu kayak itu, karena ini tidak berfungsi lagi, karena kondisinya sekarang sudah bisa dilihat, ini sangat mengkhawatirkan. Kalau diteruskan nanti ini bisa roboh. Makanya prioritas segera dipinjam Pak hingga tahun 90 ke 97. Nah itu dipakai akhirnya tahun 97 yang baru. itu apakah proyek dari Belanda juga apa bukan? Tahun itu Belanda sudah nggak ada ya di sini. Ini pemerintah kita. Pemerintah Indonesia. Jadi ini pemerintah Indonesia hasil karya pemerintah Indonesia. Kalau yang jembatan baru tahun 90 jadi masih baru ya, sampai 2 tahun ya. Kan 18 tahun ya, 20 tahun. Ya, seperti itu. Dengan dulu Presiden sekarang atau Presiden pertama kita pernah singgah ke sini itu untuk apa? Apakah hanya lewat saja kebetulan? Apakah sengaja gitu Pak? Ini ya sejarah pun kami belum bisa membaca ya. Tapi kalau kita lihat di Soekarno, kalau kita lihat dokumentasi kecil-kecilan kami pun melihat itu kayaknya kunjungan ya. Kunjungan bukan bersihkan. Kalau peresmiannya kan Pak Presiden Soekarno pertama kita itu tahun 54. Berarti kemerdekaan dari kita betul. Ya seperti itu. Jadi kayaknya presiden kesini ya kunjungan untuk melihat bangunan peninggalan Belanda yang berfungsi atau bermanfaat untuk air. Jadi seperti itu. Beliau kesini sehingga melihat ya jembatan itu bukan persingkat tapi meninjau hasil pembangunan jembatan buatan Belanda. Pak, di sini saya tadi sudah berkeliling dan saya menemukan ada seperti jalan rel kereta gitu ya Pak. Itu fungsinya untuk apa sih dan apa gunanya juga gitu? Untuk apa ya? Kelengkapan di jembatan Lama Pamor ini salah satunya emang ada rel. Iya. Nah itu fungsinya untuk jalan, untuk pengaturan perbaikan pintu-pintu yang rusak. Dari pintu 1 sampai pintu 10. Jembatan Lama Pamor itu ada 10 pintu ya. Nah untuk perbaikannya itu lewat jalan rel kereta. Artinya bukan jalur kereta api ya, tapi ini di wilayah jembatan itu ada jalur rel, jalur besi yang nantinya ada kendaraan berupa troli. Troli itu untuk mengangkut pintu yang rusak. Di gerbong itu. Nah, bukan gerbong. Jadi troli kayak gerobak ya. Kayak yang nanti dilihat di sana di belakang kayak apa alat untuk pengangkutan pintu yang rusak, yaitu troli berupa trek jalan rel. Pak, kapan sih Bapak diutus atau ditugaskan di Jembatan Lama Pemarian ini? Iya, pertama-tama belum kenalan ya kita ya, nama saya iya. Isa Farihat. Saya ditugaskan di sini oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SK tertulis. Saya ditugaskan di sini tahun 1912. Kalau kesini berarti tahun 18 tahun. ya. 8 tahun. Jadi kenapa saya tugas di sini? Wasilahnya saya ketika itu komunitas ya. Komunitas bukan komunitas ya, organisasi Karang Taruna desa
yang cinta cagar budaya itu bersosialisasi di sini, bekerja bakti di sini. Akhirnya ketika ngobrol-ngobrol sama juru pelihara yang pertama, ini ternyata di sini kekurangan juru pelihara. Makanya saya pribadi mengusulkan untuk dijadikan atau ditempatkan di sini. Alhamdulillah saya ditempatkan sekarang untuk mengurus cagar budaya. Apakah hanya Bapak sendiri, apa ada teman-teman dan komunitas yang lain yang mengikuti pelestarian di sini gitu Pak? Banyak di sini kami support untuk masyarakat, terutama ini cagar budaya. Cagar budaya itu salah satunya kewajibannya pemeliharaan dari masyarakat juga. Dari berbagai ini masyarakat bertanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan cagar budaya. Alhasil banyak organisasi atau komunitas atau organisasi masyarakat yang tinggal di sini untuk berkarya, untuk bersosial, untuk bekerja bakti, untuk melestarikan cagar budaya ini. Banyak sekali dari kalangan taruna, TNI, dan orang-orang masyarakat yang lain. Pemeliharaannya beragam, ada penghijauan, ada pengecekan, dan mungkin bersih-bersih ya, bersih lingkungan. Jadi banyak sekali organisasi masyarakat yang sudah berkontribusi. Dan untuk seterusnya apakah ini menjadi wisata masyarakat atau bagaimana Pak? Ya, cagar budaya adalah salah satu keanekaragaman kebudayaan masyarakat. Otomatis dengan bangunan menjadi cagar budaya, itu mempunyai nilai sejarah, benda atau bangunan yang mempunyai nilai cerita sejarah yang patut diketahui oleh masyarakat. Nah, hal ini mungkin ini terbuka, jembatan ini terbuka buat umum, buat bermain, buat studi, ya, edukasi. Nah, salah satunya ya karena kami mungkin ini menjadi aset untuk dijadikan ke arah destinasi pariwisata. Seperti itu. Tinggal aksi pemerintahnya aja. Pemerintahnya gimana nih? Cagar budaya sekarang nih yang ada terletak di wilayah Pamarayan ini juga lumayan ya. Menurut kami lumayan. Ini bangunan bersejarah, yaitu jam peninggalan Belanda yang mungkin se-provinsi Banten belum ada nih bangunan ini. Ya, ini bangunan model begini di provinsi Banten hanya satu-satunya kemudian di Pamarayan. Hanya tinggal pemerintah untuk memperhatikan, melestarikan, membenahi cagar budaya ini. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih untuk Bapak yang sudah memberikan kami pencerahan mengenai jembatan Pamarayan ini. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali buat siapa namanya? Asmawi untuk tinggal di cagar budaya. Silakan main-main, silakan teliti atau lihat-lihat struktur bangunannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat anak-anak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Perbincangan saya dengan Bapak Isyad Farhan, yaitu juru atau petugas di jembatan Pamarayan ini. Dan mari kita lihat foto-foto sejarah jembatan Pamarayan ini dari dulu sampai saat ini. Nah, itu dia adalah foto di atas jembatan Lama Pamarayan ini, yang itu diambil kapan Pak? Diambil pemotretannya untuk tahun-tahun saat ini. Dan ini di bawah yaitu Waktu jembatan produk atau masih jalan, masih aktif. jembatan yang masih terpakai ya Pak, masih aktif penggunaannya. Dan ini di atas itu kedatangan Insinyur Soekarno berapa tadi Pak? Tahun 1954 kunjungan ke jembatan Lama Pamarayan ini. Dan ini ketika sudah rampung atau sudah ditutup ya Pak? Sudah rampung. Baru rampung. Oh, baru rampung. Ya, tahun 1915. Sudah rampung, artinya finishing ya. Ya. Dan
Ini foto Insinyur Soekarno yang sedang menghormati dan kunjungan ke masyarakat daerah Pengalayan atau daerah Banten. Ini juga sama foto Insinyur Soekarno yang sedang berhadapan dengan masyarakatnya. Nah, ini wilayah proyek jembatan yang dilihat dari atas oleh helikopter ya Pak. Ini jembatan lama apa jembatan baru? Oh ini jembatan lama. Itu waktu pembuatannya. Itu artinya di pertengahan proyeknya jembatan lamanya yang itu tuh yang kayak kereta di tengah-tengah air. Oh, iya. Nah itu trek ke Pamarayan. Ini ke Kampung Baru, ini ke sana ke Pamarayan terangkat. Begitu. Dan di sini juga ada foto Insinyur Soekarno dan istrinya. Bukan. Oh, Saya bukan. belum tahu itu. Oh iya. Apa istrinya, apa staf kantornya. Belum ada cerita yang menceritakan itu siapa. Yang sedang meminum kelapa ya Pak. Iya. Yang sedang meminum kelapa di hadapan masyarakat. Itu terakhir zona lokasi bawah. Zona lokasi bawah jembatan. Itu waktu pembangunan. Pembangunan dak bawah. Oh, belum ini ya apa? Belum beroperasi gitu. Iya, belum beroperasi, artinya pembangunan dak bawah itu baru diselesaikan supaya rapi belakangnya. Iya, seperti itu. Dan ini mungkin piagam-piagam penghargaan Piagam-piagam penghargaan atau mungkin yang sudah berkunjung di sini. yang sudah berkunjung ke jembatan. Masih penghargaan di sini. Sekarang keren. Ini mesin apa ya Pak? Kalau ini mesin produk atau mesin pengendalian Mengendali dari dulu jembatan ini. Waktu itu pada waktu jembatan ini pengoperasiannya di sini. Ini apa ya? Apa sih? Mesin-mesin untuk pengendalian penop-penop untuk pengendalian aturan-aturan airnya di sini. Berapa volumenya, ketinggiannya tidak ada. Tingkat depth air kekuatannya di sini. Jadi seperti itu. Nah, waktu diaktif ini diamankan lagi di kantor Balai Pengairan. ini tadinya ruangan apa? Ini ruangan pengendalian. Ini ruangan Jadi kantor ini. untuk pengendalian arus air. Jadi Berarti yang di bawah sana yang di bawah sana air itu air. air yang lapangan karena yang itu diangkat karena tidak betul lagi banyak orang yang angkat. Jadi langsung dulu. Ada dua pintu ya yang membawa itu nggak terangkat karena posisinya macet. Jadi nggak bisa diangkat, ada di bawah sana. Jadi seperti itu. Terima kasih ya Pak. Yang Kalau ini Selama bertugas kembali, salam sama gurunya yang di sana. oke baik Pak. Terima kasih. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sangat tinggi sekali. Dan ini dulu kalanya airnya lewat bawah dan sekarang sudah ditimbun oleh tanah karena jembatan ini sudah rapuh dan diganti ke sebelah barat ada jembatan baru. Nanti kita menuju ke sana untuk melihat jembatan baru yang sekarang masih beroperasi, masih dipakai, yang alirannya dari Rangkas Bitung sampai menuju ke Serang sana. Terima kasih. Nah, di sini dia, di sini jembatan baru Gerak atau jembatan baru Pemarayan ini yang sedang beroperasi. Kita bisa lihat di sana. Di sana ada air yang sedang melewati jembatan tersebut. Nah,
Berarti gunanya jembatan ini adalah waduk ataupun membuat bendungan di sini supaya mengairi daerah-daerah Banten. Dan ini nantinya ke Kragilan dan ke Serang dan ke yang lain. Nah, air yang di sini dari sana, yaitu dari kota Rangkas ataupun daerah Rangkas Bitung, tujuannya ke sini. Dan saat ini pada musim hujan, ketinggiannya hampir mencapai 170 meter. Ini tandanya waspada untuk masyarakat yang daerah-daerah yang terdekat ke aliran Sungai Ciujung tersebut. Jadi yang saya sampaikan untuk jembatan baru Pemarayan ini. Dan tadi kita sudah di jembatan Nama Pemarayan yang sudah tidak beroperasi lagi dan sekarang menjadi situs sejarah dan dipindahkan ke jembatan baru Pemarayan ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.